Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi bersama saya, Dedi Ahmad Ramdhani. Kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap instalasi Erapor SMK versi 7.0.8 di hosting atau PPS. Aplikasi ini akan diinstal di hosting ya, sahabat semua. Kemudian perlu diketahui bahwa aplikasi ini ada aplikasi di komputer, software, atau juga bisa di exam. Kemudian ada juga yang diinstal di hosting, dan ini adalah resmi. Aplikasi ini resmi yang dikeluarkan oleh erapor.smk.kemendikbud.go.id. Nah, langsung saja kita kembali ke tutorial ya. Yang pertama kita buat dulu domain. Buat dulu domain. Kali ini domainnya akan dibuat untuk sekolah saya, yaitu erapor smkit.almaskun.com. Nah, ini subdomain daripada hosting almaskun.com. Lalu submit. Tunggu beberapa saat hingga proses submit ini selesai. Nah, ini berhasil bahwa domain subdomain Erapor sudah dibuatkan, tetapi ini belum aktif HTTPS-nya. Maka hal ini harus kita konfirmasi ke bagian hostinger, di mana kita membuat hostingnya, maka konfirmasi dulu agar disetujui. Nah, saya di Dewa Web, maka saya akan support Dewa Web di bagian supportnya. Kemudian sampaikan bahwa kali ini kita sudah melakukan pembuatan subdomain dengan domain disebutkan. Saya buat domain dengan domainnya erapor smkit.almaskun.com. Nanti pihak Dewa Web akan menyetujuinya bahwa subdomain itu bisa untuk kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya setelah subdomain dibuat, ini ketika subdomain belum aktif, maka tampilannya seperti ini. Koneksi Anda tidak pribadi dari domain atau subdomain ini. Meskipun dimuat ulang atau direfresh, tetap saja tampilannya akan seperti ini. Maka selanjutnya kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan menginstal aplikasi Erapor tersebut. Maka ketika subdomain sudah dibuat, maka akan muncul di sini. Ketik ls, maka akan muncul ini. Setelah itu kita panggil folder erapor smkit.almaskun di sini. Nah, dengan mengetikkan cd erapor smkit.almaskun.com.
Setelah berubah dan diarahkan bahwa penginstalan akan diterapkan ke folder erapor smkit.almaskun.com. Kali ini kita akan melanjutkan ke bagian penginstalan. Maka ambil halaman atau URL yang akan di-cloning dari GitHub Erapor Kemendikbudnya. Nah, ini sudah berubah sehingga tidak ada lagi tanda seru karena ini sudah disetujui oleh pihak hostinger. Nah, akhirnya di halaman ini URL-nya ketika dipanggil masih kosong. Artinya ini adalah foldernya masih kosong. Jika sudah seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan instalasi di terminal. Nah, kemudian kita lakukan pemanggilan data dari GitHub dengan cara kita ambil dari sini. Git clone https github erapor smk erapor 7 git. Di copy, dipastikan di terminal. Jangan sampai salah. Nah, hapus datanya. CD data webnya agar foldernya nanti tidak terbawa. Enter. Nah, ini sudah melakukan cloning dari GitHub tadi. Tunggu hingga proses ini berhasil dan selesai. Setelah itu kita lihat dulu di file manager. Kita lihat di folder erapor smkit. Nah, ini sudah dikopikan dari GitHub tadi ke file manager kita. Ketika di refresh, maka ini sudah muncul bahwa file di URL yang kita buat subdomain itu muncul seperti tadi. Nah, setelah berhasil, pindahkan seluruh folder dan file yang terdapat di folder erapor 7. Select all. Dengan cara select all. Nah, kemudian di move. Nah, pindahkan ke folder yang dituju. Semuanya sudah pindah ke folder yang dituju, yaitu folder erapor smkit.almaskun.com. Nah, folder erapor 7 ini sudah kosong. Dan semuanya sudah pindah ke folder ini semuanya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah melakukan file atau pembuatan file INV. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ini berhubungan dengan database. Maka kita instalkan file INV-nya agar dibuat di foldernya. Kemudian nano-nya juga kita panggil lagi. Artinya ini sudah dibuatkan berupa file di file manager. Nah, ini perlu diketahui bahwa di sini ada konfigurasi database. Dan database ini kita belum punya. Maka selanjutnya kita membuat database dulu di cPanel.
kita buat database jangan sampai salah adalah di PostgreSQL, jangan di database Voyager atau manage my database. Nah, di sini buat database baru. Karena di sini sudah ada 3 file database dan semuanya ini sudah tidak digunakan, akan dibuang semuanya. Nah, setelah dibuang semuanya, kita buat new database baru. Saya buat databasenya dengan nama Erapor SMKit. Create database. Sudah ada dengan usernya. Kita buat usernya Erapor SMKit user. Itu terserah sahabat mau pakai user apa. Kemudian pakai passwordnya yang mudah-mudah aja, atau mau generate password juga boleh. Kasih saja untuk yang membedakan dengan itu, kasih saja create user. Setelah usernya dibuat, maka hubungkan antara user dengan database dengan cara add user to database. Usernya ini, kemudian sambungkan dengan databasenya itu. Submit. Nah, ini sudah jadi. Maka database yang ini akan digunakan di file INV tadi. Nah, di sini database-nya yang tadi kita kopikan, Almaskun Erapor SMKit. Di sini jangan sampai salah mengetiknya. Satu huruf juga akan berpengaruh error. Kemudian usernya yang tadi dibuat adalah berada di itu. Kemudian passwordnya. Tadi saya membuat passwordnya yang mudah-mudah aja. Passwordnya adalah Erapor SMKit ditambah 1. Nah, ini bisa diganti disesuaikan dengan kebutuhan sahabat semua. Oke, setelah ini berhasil, Ctrl X, kemudian yes, Y, enter. File name to write.env. Koneksi database sudah. Selanjutnya adalah Composer install. Kita kembali ke terminal. Kita lakukan penginstalan sampai selesai. Setelah prosesi penginstalan ini selesai, dipastikan jangan ada yang gagal. Nah, ini gagal. Ada yang merah. Masalahnya apa? Root Composer JSON require PHP 8.1, sementara yang ada adalah PHP versi 7.4.33. Maka dari itu
PHP-nya ini harus dirubah terlebih dahulu dari 7.4 menjadi 8.1. Maka kita harus merubahnya terlebih dahulu di PHP Manager. Buat dulu di PHP select PHP person. Ini 74, ini 74 gitu ya, sahabat. Nah, untuk mengetahuinya bahwa PHP-nya 74, maka di PHP Manager ini belum di setting menjadi 81, maka pilih 81E. Berhasil. Kita coba apakah kegagalan ini bisa berhasil atau tidak. Lakukan lagi conversion install. Ini masih ada kendala. Dibutuhkan ekstensi-ekstensi yang lain di PHP ini, maka diaktifkan dulu di PHP selector. .81 tetapi current PHP versionnya 74, maka diganti menjadi 81. Maka era ProSemKit sudah menjadi PHP 81. Konfirmasi agar selektor PHP versionnya menjadi 81. Nah, ini sudah. Kita coba panggil lagi di terminal, diinstal lagi maksud saya. Lakukan lagi penginstalan. Nah, ini berhasil. Sepertinya ini berhasil. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Ini membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ini sudah berhasil. Dipastikan tidak ada yang merah. Kemudian adalah menggenerat aplikasi dengan pemanggilan PHP Artisan kayak generate. Kemudian migrasi data. Ini membuat struktur data di Erapor. Jika ini sudah selesai, lanjut ke menjalankan seeder. PHP Artisan DB seed. Tunggu hingga proses seeder ini selesai dan dipastikan tidak ada yang gagal yang ditandai dengan warna merah. Proses ini cukup lama sahabat semua, tetapi kita mesti bersabar dalam hal ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan update. Pastikan bahwa aplikasi ini terbaru
instalasi update ini mesti harus sesuai dengan data dari Kemendikbud, di mana versi aplikasi seharusnya adalah 708. Maka setelah dilakukan update, dipastikan bahwa data ini memang betul-betul di versi 708. Sejauh ini penginstalan selesai. Selanjutnya kita melakukan uji coba. Uji coba di URL yang kita buat. Tapi perlu diketahui ada HT access yang harus dirubah. Mohon untuk dilihat dan diperhatikan, ini adalah HT access yang akan memanggil jalannya URL domain yang kita install tadi. Setelah di-reload, aplikasi yang tadi sudah diinstal sudah bisa dibuka. Dengan data seperti ini dan lain sebagainya. Jika teman-teman semua belum mempunyai akunnya, maka lakukan register atau pendaftaran dulu. Terima kasih sahabat semua. Demikianlah tutorial penginstalan aplikasi e-Rapor SMK di hosting. Semoga bermanfaat. Semoga ikhtiar kita, tanggung jawab kita dalam dunia pendidikan senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Dedi Ahmad Damdani undur diri dan pamit. In uridu ilal islam mastata'tu fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.